Pernah nggak sih kalian kepikiran melihat timeline Kimetsu no Yaiba itu yang panjang banget? Setidaknya cerita ini mencakup dari era Heian sampai era Taisho, tempat Tanjiro sekarang. Di total, jarak antara era Heian hingga era Taisho itu lebih dari 1000 tahun lamanya, jika kita mengikuti pembagian era asli yang ada di Jepang. Jadi kayaknya wajar aja nggak sih, jika detail cerita tiap-tiap era di Kimetsu no Yaiba tidak dijelaskan secara rinci, karena bakalan PR banget dan banyak banget tentunya. Takutnya ganggu cerita utama sekarang. Mungkin positive thinking aja gitu. Tapi ada satu era ke era lainnya yang jangankan dibahas detail, nyatanya masih kosong melompong, sama sekali nggak dijelaskan apa yang terjadi di masa tersebut. Timeline yang dimaksud adalah era Heian ke era sebelum Sengoku. Jadi gini, antara era Sengoku, yakni era Yorichi, hingga era Taisho, eranya Tanjiro, itu masih mendingan, meskipun jaraknya lumayan panjang juga, kurang lebih 400-500 tahun. Tapi adalah sedikit-sedikit informasi yang bisa menjadi gambaran situasi yang terjadi pada era tersebut. Seperti di era Sengoku, itu adalah era keemasan bagi para pembasmi iblis. Sekaligus ini adalah era sang karakter legendaris, Yorichi Shukiguni. Lalu era di tengah-tengah antara Sengoku dan Taisho, yakni era Edo. Berkat adanya beberapa karakter penting yang lahir di era ini, seperti Akaza, Doma, Daki, dan Gyutaro, kita masih bisa menebak beberapa kejadian atau bagaimana dan seperti apa saja situasi yang terjadi pada masa itu. Contohnya, lewat cerita Doma, kita tahu pas zaman itu ada ajaran sesat. Atau lewat cerita Gyutaro dan Daki, di mana masa-masa itu ada kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin. Walaupun sebenarnya kedua hal itu kemungkinan sudah ada sih sebelum masa tersebut. Tapi satu hal yang benar-benar pasti dan terjadi hanya pada era Edo saja adalah Muzan mulai menciptakan 12 Kozuki, yakni 12 iblis bulan yang melayaninya. Hal ini kita ketahui lewat dialog Muzan bersama Hakuji, yakni nama manusia Akaza dulunya. Hal ini berbeda dengan timeline antara era Heian sampai era sebelum Sengoku, yang sama sekali nggak diketahui apa saja kejadian di sana. Bahkan satu-satunya karakter yang gue ingat hidup di era itu kemungkinan hanyalah Tamayo, dikarenakan ia telah menjadi iblis Muzan sudah sejak lama. Dan bahkan saat Muzan bertemu dengan Yorichi di era Sengoku, pada saat itu Tamayo telah menjadi pelayannya. Tapi sekali lagi gak diketahui secara pasti di era mana Tamayo lahir. Bisa jadi sebelum era Sengoku, atau bisa jadi di era Sengoku juga, bersamaan dengan Yorichi dan Kokushibo. Tapi berkat hal ini, fun fact menariknya Tamayo adalah iblis dengan usia tertua yang diciptakan oleh Muzan, yang seminimalnya ia telah berusia 500 tahun lebih. Kembali lagi ke pembahasan utama kita. Jadi apa aja sih yang terjadi dari era Heian sampai dengan era sebelum Sengoku? Kenapa begitu dirahasiakan? Apakah ini adalah abad kekosongan? Tenang, untuk menjawab hal tersebut, mari kita simak pembahasannya berikut ini. Inilah beberapa kejadian yang kemungkinan terjadi pada timeline Heian sampai sebelum Sengoku pada Kimetsu no Yaiba. Disclaimer terlebih dahulu, semua informasi yang akan disampaikan hanyalah asumsi belaka, namun dikaitkan dengan beberapa alasan logis untuk mendukung opini tersebut. Sebelum menjadi Raja Iblis, Muzan itu dulunya adalah manusia rapuh yang sakit-sakitan. Bahkan udah didiagnosa tak akan bisa hidup melewati usia 20 tahun. Kalau kita lihat dari penggambaran animenya, kayaknya Muzan ini adalah seorang bangsawan pada era Heian. Sehingga dengan sumber daya yang banyak itu, keluarganya berusaha mengobati Muzan dengan obat-obatan, termasuk dokter atau tabib yang merawatnya. Singkat cerita, Muzan yang sebenarnya udah jadi iblis sih sebelum jadi iblis beneran, ngebunuh dokternya hanya dikarenakan ia kesal. Sang dokter dianggapnya nggak becus merawatnya, dikarenakan obat yang diracik dokter itu sama sekali nggak memberikan efek apapun, sedangkan ia sendiri lagi ketakutan setengah mati karena kematiannya makin hari semakin mendekat. Kejadian selanjutnya adalah penyesalan Muzan. Bukan karena menyesal bunuh dokternya, tapi ia nyesal nggak membiarkan sang dokter hidup lebih lama untuk menyelesaikan obat tersebut dengan sempurna. Karena obat yang diracik dokter itu menggunakan bunga blue spider lily ternyata manjur, ditandai dengan tubuh Muzan membaik, bahkan ia mendapatkan bonus dengan merasakan kekuatan super mengalir di dalam dirinya. Meskipun ia menjadi sangat kuat,
tapi ia sadar dirinya masih belum sempurna dikarenakan ia akan musnah jika terpapar sinar matahari secara langsung. Maka dari itu, dimulailah perjalanan Muzan mencari bunga Blue Spider Lily demi ambisi keabadiannya. Dan begitulah premis dari masa lalu Muzan berakhir. Baik di anime atau manganya, kejadian berikutnya akan langsung loncat dengan Muzan yang udah bentrok aja dengan warga. Dan timeline terdekat pun waktu zamannya Yorichi pada era Sengoku. Jadi kalau dipikir-pikir, ada gap nih antara detik-detik Muzan menjadi iblis dengan yang udah tiba-tiba aja dikejar warga. Memang nggak dijelaskan secara langsung dan spesifik kejadiannya selama itu menjadi bagaimana kok Muzan tiba-tiba jadi musuh masyarakat, tapi kemungkinan kira-kira kayak gini kejadiannya. Detik-detik awal Muzan berubah menjadi iblis, ia sendiri terkejut karena badannya membaik. Dan seperti iblis kebanyakan yang ia ubah, kemungkinan besar gejala yang dialami Muzan juga bakalan hampir-hampir sama. Tidak hanya harus menghindari sinar matahari, Muzan juga mulai melihat manusia sebagai santapan untuk memenuhi nutrisinya. Dan bisa jadi, ia mulai memangsa seseorang di kediaman keluarganya, yang bisa jadi itu maid atau pelayannya, atau bahkan anggota keluarganya sendiri. Lewat fanbook Kimetsu no Yaiba disampaikan fakta, setelah Muzan menjadi iblis, selama periode Heian, ia telah bersama 5 istri yang berbeda. Namun semuanya memiliki kesamaan, yakni kelimanya sama-sama berakhir bunuh diri. Hal ini dikarenakan mereka stres karena sifat Muzan dan verbal abuse dari Muzan. Jadi lewat asumsi dan fakta fanbooknya itu, Muzan setelah mendapatkan kekuatan barunya ini tidak hanya memberinya hidup yang lebih lama, tetapi juga rasa superioritas yang sangat tinggi dan kecenderungan untuk meremehkan semua orang di sekitarnya. Dengan kekuatan yang baru ditemukan ini juga, akan menjadi sangat mungkin bahwa Muzan segera memulai upaya untuk menguji batas-batas kemampuannya dan memuaskan nafsu haus darahnya, menyebabkan serangkaian pembunuhan yang brutal dan tak terhitung jumlahnya. Pada tahap awal setelah transformasinya, kemungkinan besar Muzan berusaha untuk menyembunyikan identitasnya dan kekuatan barunya dari masyarakat luas. Namun, tindakan brutalnya tidak mungkin luput dari perhatian. Pembunuhan massal dan lenyapnya banyak orang kemungkinan besar menimbulkan kecurigaan dan ketakutan di kalangan masyarakat. Karena sifat Muzan yang sangat egois dan tanpa empati, dia tidak memiliki masalah dalam membunuh siapapun yang menghalangi jalannya atau yang dia anggap tidak berharga. Hal ini tentunya menambah daftar panjang korban dan menyebarkan ketakutan di mana-mana. Seiring berjalannya waktu, masyarakat pasti mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Cerita tentang seorang pria yang tak bisa mati dan yang memakan manusia pun mulai menyebar. Muzan dengan semua kecerdasannya mungkin mencoba berbagai cara untuk menghindari perhatian dan melindungi identitasnya. Dia mungkin berpindah-pindah tempat, menggunakan nama palsu, atau bahkan menyamar sebagai orang biasa. Seperti yang kita lihat saat dia hidup sebagai seorang pria kaya dengan keluarga yang tampaknya normal. Namun, dalam setiap penyamarannya, keinginan tak terbendung untuk memaksa manusia pasti memaksa dia untuk terus melakukan kejahatan yang mengerikan. Hingga akhirnya, Muzan pun mulai stagnan. Pencarian bunga Blue Spider Lily-nya tidak membuahkan hasil sama sekali. Serangan dari masyarakat juga makin bertambah. Dan adanya kelompok pembasmi iblis yang dikomandoi oleh keluarga Ubuyashiki yang semakin terorganisir dan semakin solid juga. Kemungkinan besar, pembentukan kop pembasmi iblis diperkirakan juga berada di sekitar era Heian, dikarenakan kutukan yang menimpa keluarga Ubuyashiki itu muncul pada saat Muzan menjadi iblis. Setelah meminta wejangan pada pendeta, keluarga Ubuyashiki mendirikan kop pembasmi iblis untuk membasmi Muzan. Hal ini membuat sang iblis manipulatif pasti terus mencari cara untuk memperkuat dirinya dan menghilangkan ancaman terhadap eksistensinya. Oleh karena itu, bisa jadi Muzan dalam rangka eksplorasi kekuatannya, Muzan mungkin menyadari ternyata ada beberapa manusia yang bisa berubah menjadi iblis setelah mereka mengkonsumsi darah Muzan. Dan bahkan ada beberapa yang bisa tahan setelah diberikan darah yang lebih banyak lagi, dan mereka menghasilkan kekuatan yang lebih besar dibandingkan para iblis kroco lainnya yang dibuat oleh Muzan. Setelah era Heian, di mana memasuki periode Kamakura dan Muromachi, Jepang mengalami perubahan politik dan sosial yang signifikan, dengan munculnya samurai sebagai kekuatan dominan. Dikarenakan pada masa ini teknik pernafasan belum diciptakan,
karena sang penemu yakni Yorichi belum lahir, maka kemungkinan besar para pembasmi iblis pada masa itu adalah seorang samurai dengan keterampilan seni bela diri. Lalu kemungkinan pada periode ini jugalah para penempa pedang mulai ada dan mengembangkan pedang dengan besi yang sangat efektif untuk memenggal kepala iblis. Kalau kita pelajari, pada periode Kamakura dan Muromachi adalah masa yang penuh gejolak di Jepang. Dengan beberapa karakteristik utama pada periode ini antara lain adalah perang saudara yang juga menyebabkan kekacauan sosial. Jika kita kaitkan dengan aktivitas Muzan, mungkin periode ini akan menjadi waktu yang sangat menguntungkan bagi Muzan. Muzan mungkin menyaksikan perubahan ini dari bayang-bayang, memanfaatkan kekacauan untuk memperluas pengaruhnya. Selama masa-masa perang dan ketidakstabilan, kondisi ini sangat cocok untuk menciptakan lebih banyak iblis. Dan bahkan Muzan bisa saja menjadi dalang di balik beberapa peristiwa berdarah selama periode ini. Dengan menciptakan kekacauan, ia bisa lebih mudah untuk menyembunyikan jejaknya dan memperluas pengaruhnya. Seperti yang ia lakukan saat pertama kali bertemu dengan Tanjiro. Muzan sendiri lebih memilih untuk membuat kekacauan agar mengalihkan perhatian dibandingkan konfrontasi langsung. Ini bisa menjadi alasan yang sangat logis untuk menjawab pertanyaan kenapa ada banyak sekali iblis yang bertebaran di sepanjang Jepang. Kemungkinan mereka adalah sisa-sisa iblis yang dijadikan alat politik dan pengalih perhatian selama periode ini. Jadi kesimpulannya, pada era Heian, Muzan menjalani transformasi dari manusia sakit-sakitan menjadi iblis yang haus akan kekuatan dan keabadian. Dengan kepribadian yang dingin, tak kenal belas kasihan, dan sangat manipulatif. Muzan memulai perjalanan panjang untuk menemukan bunga bulu spider lily demi mengatasi kelemahannya terhadap sinar matahari. Kepribadian narsistik dan egosentris Muzan membawanya untuk menganggap dirinya sebagai makhluk yang sempurna dan menolak segala bentuk perubahan. Setelah menjadi iblis, Muzan mulai memangsa manusia untuk mempertahankan kekuatannya dan menguji batas-batas kemampuannya. Tindakan brutalnya ini menimbulkan ketakutan dan kecurigaan di kalangan masyarakat, membuatnya harus terus berpindah-pindah dan menyembunyikan identitasnya. Memasuki periode Kamakura dan Muromachi, Muzan memanfaatkan kekacauan politik dan sosial untuk memperluas pengaruhnya. Periode ini ditandai dengan perang saudara dan ketidakstabilan sosial, yang memberi kesempatan bagi Muzan untuk menciptakan lebih banyak iblis dan memperkuat posisinya. Dengan kepintarannya, Muzan mampu memanipulasi situasi demi keuntungannya sendiri, menciptakan kekacauan yang lebih besar untuk menyembunyikan jejaknya. Pada masa ini, para pembasmi iblis yang terdiri dari samurai dengan keterampilan seni bela diri mulai muncul untuk melawan ancaman iblis. Muzan juga menunjukkan kecenderungan untuk menghindari konfrontasi secara langsung dan lebih memilih menciptakan kekacauan untuk mengalihkan perhatian dari dirinya sendiri. Sebagai penekanan, dalam periode-periode ini, kemungkinan besar Muzan cuma banyak berfokus pada eksplorasi kekuatannya dan terlibat situasi politik yang tidak stabil kala itu. Bisa dibilang, pada masa-masa ini, Muzan menghabiskan banyak sekali waktunya untuk hal yang bisa dibilang sia-sia. Padahal pada masa-masa ini, kekuatan pembasmi iblis belum sekuat saat Yorichi lahir dan mengajarkan teknik pernafasan. Tapi ya, gak apa-apa karena Muzan sendiri penjahatnya di sini. Lanjut, dengan ego yang tinggi dan delusi akan kesempurnaannya, Muzan tetap fokus pada pencarian keabadian dan kesempurnaan tanpa menunjukkan penyesalan atas tindakan brutalnya selama berabad-abad. Hingga akhirnya pada era Sengoku, Muzan kena mental setelah hampir terbunuh dan memilih bersembunyi hingga Yorichi wafat. Kejadian selanjutnya seperti yang kita ketahui ada dalam cerita sekarang ini. Mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Jika teman-teman ada koreksi, sanggahan, atau informasi tambahan, mohon bantuan kalian pada kolom komentar ya. Sebelumnya saya ingin disclaimer sekali lagi, video ini hanyalah asumsi dan opini semata. Ini juga bukan sebuah teori yang kompleks dan pembahasan yang wah juga. Meskipun thumbnailnya gua akui kayak sesuatu yang besar gitu. Gua akui ini hanya sekedar pembicaraan tipis-tipis, layaknya lagi bicara bareng teman sekelas mungkin, atau teman yang lagi duduk di warung sambil mengisi waktu-waktu senggang kita. Jadi saya akhiri dengan terima kasih telah menonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.